Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan berniat melakukan kebaikan? Meskipun kecil, semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang membangun jembatan daripada membangun tembok. Kalau kita melewati sebuah sungai, kita perlu jembatan untuk menghubungkan, supaya bisa terhubung. Dan kita perlu membangun jembatan. Tetapi untuk melindungi diri, kita seringkali perlu membangun tembok. Hanya, kalau kita terus-terus membangun tembok, akhirnya tembok itu mengelilingi kita. Kita memang aman, tapi kita lalu di dalam penjara. Mengapa saya berbicara tentang hal ini? Karena mungkin Anda atau juga saya pernah bertemu atau mengalami sendiri. Kita sudah mulai relasi yang baik dengan seseorang, tetapi kemudian lama-lama menemukan bahwa orang ini tidak cocok karena punya kekurangan ini, kekurangan itu. Tidak cocok karena dia menyebalkan. Lalu akhirnya saya membangun tembok lah. Saya tidak mau tersakiti. Lalu kemudian menjaga jarak. Lalu tidak bersahabat lagi. Lalu mencari yang lain lagi, bersahabat, berelasi bagus, sudah dekat, tapi kemudian secara emosional terjadi lagi, saling menyakiti, lalu kemudian, oke lah kalau begitu saya mundur saja, bangun tembok lagi, cari yang lain lagi. Dan akhirnya kita akan terus-menerus membangun tembok. Dan kalau kita terus membangun tembok, akhirnya kita di dalam penjara. Justru kita sebetulnya harus membangun jembatan supaya relasi terjadi dengan banyak orang. Resikonya tetap ada, yaitu resikonya kita terbuka dan sangat mudah terlukai. Tapi sebetulnya relasi yang benar adalah relasi yang sungguh-sungguh emosional, yang melibatkan perasaan, emosi, kadang kecewa, kadang marah, tapi kemudian baikan lagi, dan tetap bersahabat meskipun kadang-kadang juga saling menyakiti. Dan itulah persahabatan yang sebenarnya. Kuncinya justru dalam bersahabat kita tidak memaksakan kehendak kita. Maksudnya adalah saya ingin dia seperti yang saya mau. Nah itu masalah. Karena kita sendiri tidak tahu apa yang kita mau, apalagi menghendaki orang lain seperti yang kita mau. Itu sesuatu yang tidak realistis. Terutama juga karena saya mempunyai prosesnya sendiri, dia juga punya prosesnya sendiri, maka dalam berelasi tidak bisa mengharapkan dia seperti yang saya mau. Memang kunci dari relasi adalah keseimbangan. Kemampuan untuk tetap menghargai, tetap respect, tetapi juga mampu mengungkapkan perasaan-perasaan secara jujur. Contoh yang paling baik adalah sebuah gambar pasangan suami istri yang sudah lanjut usia, dan kemudian dalam gambar itu suami istri ini lagi marah-marahan, ekspresinya wajahnya tuh marah suaminya, istrinya juga marah, lalu juga tidak berhadapan tapi berbalik punggung. Hanya meskipun dalam keadaan marah begitu, suaminya tetap pegang payung melindungi istrinya dari hujan dengan tetap marah. Dan ini adalah lambang relasi yang sehat. Relasi yang sehat adalah relasi yang berdasarkan kekuatan mental dan batin untuk tetap respect, untuk tetap menghargai, untuk tetap mencintai meskipun perasaan sedang tidak nyaman. Dan disitulah kekuatan dibutuhkan dalam berelasi. Perlu investasi energi, perlu investasi emosi untuk terus bisa saling berelasi dengan baik. Tetap mengasihi, kendati kadang-kadang juga terlukai. Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang berani, tidak takut untuk mengganggu sahabatnya. Kalau di dalam Injil dikatakan, masakan ada seorang sahabat yang datang, mengetuk pintu, meminta roti, dan kita mengatakan tidak bisa sahabatku, saya dan anak-anak dan istriku sudah tidur. Tetapi sahabat yang baik tetap mengetok pintu meskipun itu mengganggu. Nah dalam bersahabat jangan takut mengganggu, tetapi juga tetap respect.
Juga jangan takut terlukai, karena selalu siap untuk mengampuni. Dan karena itu kita perlu terus-menerus membangun jembatan meskipun ada resiko terlukai. Karena memang kita tidak bisa menemukan sahabat yang semuanya serba cocok, serba baik. Tidak ada, itu hanya mimpi. Dan persahabatan seperti itu juga tidak kuat. Persahabatan yang kuat adalah kadang melukai, kadang terlukai, tetapi siap untuk mengampuni. Komit. I love you no matter what. Nah itu sahabat, kamu tetap sahabatku, apapun yang terjadi tetap sahabatku. Tetapi di sini dibutuhkan kekuatan mental, kekuatan emosional, ketangguhan. Jangan cemen dalam membangun relasi. Kalau sedikit-sedikit tersinggung, lalu menutup diri, membangun tembok, akhirnya kita yang kesepian. Akhirnya kita yang berada di balik tembok sendirian dan tidak punya siapa-siapa. Kita juga harus membangun jembatan, berrelasi dengan siapa saja, dengan tetap menanggung resiko, bahwa kemungkinan akan terlukai, kemungkinan akan ada banyak drama, tetapi tetaplah berkomitmen. Sekali sahabat, tetap sahabat. Sekali mencintai, tetap mencintai. Jangan sedikit-sedikit membangun tembok, mundur. Jangan sedikit-sedikit membangun tembok, mundur. Akhirnya kita kesepian. Dan kita miskin. Karena tidak punya relasi. Maka saya mengajak saudara sekalian untuk mengikuti dan melaksanakan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular. Nah dalam berelasi juga harus berani masuk di dalam masyarakat atau relasi atau orang-orang yang memang mungkin tidak sesuai dengan kita. Kita harus cerdik tetapi tetap harus tulus. Berkomitmen untuk membangun relasi. Memang tentu kita tetap harus memilih orang-orang yang memang kiranya bisa cocok dengan diri kita. Akhirnya kita sendiri mengerti. Tetapi sesudah membangun jembatan baru kemudian kita tahu, oh yang ini kiranya bisa saya pilih untuk berkomitmen menjadi sahabat saya. Yang ini, oh ini bisa, yang ini aduh kayaknya berat, oke. Saya akan mencoba untuk tidak terlalu dekat. Tetapi harus membangun jembatan dulu. Dan jangan cepat atau terlalu mudah untuk membangun tembok. Supaya kita bisa mengetahui dan mengenal kira-kira siapa-siapa yang nantinya sungguh-sungguh akan menjadi sahabat, yang Tuhan pilihkan dalam perjalanan hidup saya, sehingga saya tidak berjalan sendiri. Dalam perjalanan ketika kita makin lanjut usia, kita makin mengerti dan mudah menemukan, oh ini memang sahabat sejati, ini bisa untuk menjadi teman. Yang ini okelah kita kenal saja. Maka mari, selama kita masih bisa, kita mengambil resiko untuk membangun jembatan, membangun relasi dengan siapa saja. Karena relasi bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang yang kita bangun relasinya. Kadang-kadang Tuhan mempunyai rencana yang indah, karena itu kita dipertemukan dengan orang-orang yang tidak selalu cocok dengan kita. Tetapi disitulah kita belajar. Ada nasihat yang sangat baik, orang baik memberi teladan, orang yang tidak baik memberi pelajaran. Dan orang yang jahat membuat kita waspada. Jadi kita tetap harus berani membuka diri, membangun jembatan. Lebih dahulu membangun jembatan, lebih dahulu membangun jaringan-jaringan dan relasi. Supaya kita tidak berada di balik tembok, kesepian dan sendiri. Jangan sampai kita sendiri yang memenjarakan diri kita. Karena dengan kekuatan Tuhan, dengan kemampuan mencintai yang berasal dari Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang tangguh, yang bisa berelasi dengan siapa saja. Karena kita mampu, skillful dalam menjalin relasi dan komunikasi dengan siapapun juga. Tidak mudah patah semangat, tidak mudah menyerah, karena kita tangguh dalam berelasi. Kita mampu melindungi diri sendiri, sekaligus mampu mengampuni, sekaligus mampu kembali memperbaiki relasi. Mari kita belajar berelasi, mari kita belajar membangun jembatan-jembatan, dan tidak cepat-cepat membangun tembok.
supaya kita tidak kesepian dan sendirian, tetapi membuka diri dan mempunyai relasi yang bagus. Karena itulah yang membuat kita sungguh-sungguh kaya, sekaligus tangguh untuk mencintai, untuk membawa damai, dan membawa kabar gembira dari Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan juga memberkati kita.